everyone, it's Georgia. Hope everyone's having an amazing day and is doing well. I'd just like to welcome you guys into this week's online youth service. And I'd just like to say that for the next 1 hour, we should dedicate this time and put everything down to listen to what God has to say for us this week. And hopefully that this sermon can bring blessing to all of us. And I miss you guys so much. I hope we can see each other very soon. Stay safe and healthy. Happy Sunday! For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. The Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the
reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. We praise you. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel true of old shall not need, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me.
kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita akan menjadi saksinya di mana kita ada. Untuk mempermuliakan namanya. Amin. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, 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 oh. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Untuk apa saudara? menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi katakan bila Allah ada. Bila Allah ada Amin. bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Yes, Engkau Jesus. perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, 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 oh. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh hadir dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mati di kayu salib mengganti setiap dosa dan pelanggaran kami. Kau bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Dan Engkau naik ke surga. Kau memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penghibur. Menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami tahu bahwa kami tidak sendiri.
terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Cinta-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Thank you Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama panggil Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, ku sembah kudus, kudus, kuduslah
Tidak mata kita tertuju kepadanya. Dan ku sanjung Kau Sembah Dia. mulia bagimu. Sekali lagi angkat suaramu ke sembah Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Yes, Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kami sanjung Engkau mulia. mulia bagimu. Sekali lagi angkat suaramu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi dari rumah-rumah angkat suaramu. Kami sembah Engkau kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Bagimu Tuhan, Hanya bagimu. bagimu Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah. Yesus. Kudus Engkau Tuhan. Kudus Engkau Tuhan. Kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Raya la rabo shanda la raya la rabo shanda la rabo shanda mo. Kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. La rabo shanda mo. Dari tempat kami berdiri, kami angkat hati menyembah, kami angkat tangan memuji. Hanya satu nama yang ditinggikan, Yesus Tuhan. Pemilik hidup kami, kemuliaan bagimu.
Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Kekuatan kami, penghibur, damai sejahtera kami. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Tak pernah Haleluya. ditinggalkan. Amin. 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 Ini yang menjadi kekuatan kami. Ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Waktu Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan seorang penolong bagi kami. Kami bersyukur untuk penolong ini Tuhan. Roh Kudus yang adalah Engkau sendiri. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan. Mari sekali lagi dari rumah angkat suara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Sorak-sorai pengagungan bagi satu-satunya Tuhan, bagi satu-satunya Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. 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 Shalom teman-teman dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama gue Brian Nelson. Gue salah satu pastor di Gereja Empower Indonesia. Dan gue sangat senang sekali bisa sharing firman Tuhan di Gereja City of Love. Dan gue mau berterima kasih pertama-tama ke Pastor Timothy Abraham dan Bu Evelyn atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan pada hari ini teman-teman, gue mau sharing firman Tuhan yang berjudul Beda Tapi Sama. Beda tapi sama. Nah, siapa yang setuju dengan gue teman-teman? Bahwa kita diciptakan di antara kita, gak ada yang sama teman-teman. Bener ya? Bahwa kita punya berbeda suku, berbeda budaya, berbeda pengetahuan, berbeda sifat, berbeda karakter, talenta, karunia, dan terkadang kita pun punya perbedaan warna kulit. Pokoknya kita diciptakan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Dan biarpun teman-teman, kalian terlahir dengan kembar identik pun, kalian pasti punya perbedaan loh. Mau tahu nggak perbedaannya di mana? Sidik jari adalah sebuah bukti bahwa kita diciptakan berbeda. Bahwa kita diciptakan unik dan spesial oleh Tuhan, teman-teman. Dan hari ini, teman-teman, gua keinget satu perumpamaan tentang di ayat Alkitab yang mengajarkan kita tentang si garam dan si terang. Bahwa pastinya garam dan terang itu punya perbedaan, bener ya? Namanya aja udah beda, bentuknya beda, dan pastinya fungsinya itu berbeda. Ya, bahwa dua hal ini punya perbedaan, teman-teman. Tetapi ternyata di sebuah Alkitab diajarkan mereka punya kemiripan loh. Dan mereka punya kesamaan. Yaitu mereka sama-sama
bisa memberikan dampak untuk sekeliling mereka. Bahwa si garam gunanya untuk mengasinkan orang-orang sekeliling mereka. Dan si terang untuk membawa cahaya buat sekeliling mereka. Mereka sama-sama bisa membawa dampak yang berguna untuk sekeliling mereka. Dan begitu juga teman-teman, kita manusia, biarpun kita banyak punya perbedaan, mau beda dalam luar ataupun dalam, tapi kita punya sama-sama punya kesamaan dan kemiripan di dalam Kristus Tuhan. Bahwa kita sama-sama bisa membawa dampak buat orang lain dan orang-orang sekitar kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, hari ini teman-teman, gue mau ajak kita semua untuk belajar lebih dalam lagi tentang si garam dan si terang, dan bagaimana kehidupan kita bisa menghidupi supaya kita benar-benar bisa menjadi garam dan terang buat banyak orang, supaya kita sama-sama juga bisa memperluas kerajaan Tuhan yang ada di bumi ini. So, are you guys ready untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's bow our heads and close our eyes. Father God in heaven, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau diajar oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami punya telinga seorang murid yang mau dididik ya Tuhan. Bahwa hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kita bisa menghidupi menjadi terang dan garam buat-Mu ya Tuhan di bumi ini. Supaya kami bisa memberkati orang banyak. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dan belajar lebih lagi tentang ayat Alkitab yang ada di Matius 5 ayat yang ke-13. Di sini kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi garam yang sesungguhnya teman-teman. Mari kita baca bersama-sama. Yaitu dikatakan Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Dan jika garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa lagi gunanya? Selain hanya bisa dibuang dan diinjak orang, teman-teman. Nah, kita mau belajar tentang si garam. Fungsinya apa sih garam itu? Bahwa garam punya banyak fungsi ternyata. Garam itu identiknya untuk memberikan cita rasa kepada sebuah makanan ataupun minuman, teman-teman. Dan biarpun waktu kita taruh garam di sebuah makanan ataupun minuman, pastinya fisiknya itu nggak kelihatan sama sekali. Benar ya? Karena garam itu telah larut kepada makanan itu, ngeblend sama makanan itu. Sehingga tidak kelihatan fisiknya. Tetapi waktu kalian cicipi makanan atau minuman itu, ternyata rasanya dan dampaknya membuat asin ya kepada kehidupan kita. Ternyata rasanya gak gampang untuk kita bisa lupakan. Dan begitu juga garam fungsinya untuk apa lagi? Garam itu ternyata untuk bisa mengobati juga loh. Bahwa pernah gak ada di antara kita pernah tergigit bibirnya sehingga mulut kita sariawan, teman-teman. Nah, waktu mulut kita sariawan, tahu nggak cara pengobatan natural itu adalah menggunakan dengan air garam. Kita berkumur dengan air garam sehingga sariawan itu bisa cepat pulih dengan natural, teman-teman. Dan juga apalagi fungsinya garam. Garam itu pun tahu nggak bisa digunakan untuk menjadi pengawet makanan, teman-teman. Bahwa mungkin di zaman modern ini kita ketahui untuk mengawetkan sebuah makanan
ataupun minuman yang kalian ngomongin fast food, ataupun yang ada di sebuah kaleng-kalengan atau makanan instan, itu banyak pengawetnya. Dan ternyata pengawetnya itu menggunakan chemical, teman-teman. Dan juga pengawet itu juga bisa dipakai dengan mungkin taruh di freezer, taruh di sebuah es batu. Tapi di zaman dahulu kala, teman-teman, di Alkitab berkata bahwa garam itu difungsikan untuk mengawetkan sebuah makanan. Maupun itu daging, waktu mereka menjual ke pasar, ya, untuk dagangan mereka, untuk bisa tahan lebih lama, mereka menggunakan garam, teman-teman. Nah, fungsinya pasti banyak. Garam itu fungsinya baik dan banyak buat sekelilingnya. Begitu juga dalam kehidupan kita manusia, teman-teman. Jadilah garam yang benar, supaya kehidupan kita bisa membuat cita rasa untuk bagi orang lain yang bisa mendengarkan. Kita bisa membuat dampak buat orang lain yang mungkin kehidupan mereka adalah mungkin hambar rasanya. Mereka belum mengenal Tuhan. Biarlah kehidupan kita bisa mengasinkan mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan, teman-teman. Biarpun terkadang ya kita jarang diapresiasi, pelayanan kita mungkin membawa dampak kepada 1-2 orang. It's okay. Biarpun kalian mungkin gak di-like sama ratusan orang. Ya, mungkin kalian gak kasih tunjuk di sosial media kalian. Oh, ini gue udah melayani lo, gue udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak ada orang apresiasi karena garam itu tidak kelihatan, teman-teman. Tapi gue yakin Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kebaikan yang telah kau salurkan buat orang lain. Bahwa kehidupan kalian telah asin rasanya. Kau telah menjadi garam yang benar buat orang lain. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Dan juga mungkin kalian bisa mengobati orang-orang yang sakit hati. Ya, seperti garam bisa mengobati tadi yang digomongkan sariawan. Sebegitu juga mungkin kalian bisa mengobati teman-teman kalian yang telah sakit hati, yang mungkin perih hatinya, yang telah terluka. Kalian bisa ada untuk mereka, mendoakan mereka, bisa mendampingi mereka, supaya mereka bisa pulih kembali kehidupan mereka. Dan juga kalian juga bisa memaintain, dengan arti kata mengawetkan adalah to maintain spiritual journey mereka, supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka tetap ada di jalannya Tuhan yang benar. Dampingi mereka. Tetaplah jadi garam yang benar di hadapan Tuhan. Ada satu poin yang gue mau bawakan untuk bagi kalian semua mengenai si garam. Jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, bukan menjadi pribadi yang memanfaatkan orang lain. Saya ulangi, jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, bukan menjadi pribadi yang memanfaatkan orang lain. Nah, Yesus Kristus mengajarkan kita banget di Alkitab. Dia mengilustrasikan, dia selalu bergaul dan berbaul sama orang-orang yang mungkin ditindas, orang-orang yang dijauhi orang-orang yang tidak layak. Tapi Tuhan Yesus mau loh main sama mereka. Tuhan Yesus mau berbaur sama mereka. Tuhan Yesus nggak bergaul sama orang yang tenar, orang yang keren, orang yang berkuasa, orang yang kaya. Tetapi melainkan dia maunya berbaur sama orang-orang yang telah tertindas. Begitu juga kehidupan kita, teman-teman. Don't take benefit from other people, but give benefit for other people. Karena kata Tuhan lebih baik memberi daripada menerima. Let's give more to other people. Don't think what the benefit that I can take from him or her. But likewise, we have to think the other way around. Which what I can give benefit for them. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka. So jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan janganlah jadi pribadi malah yang memanfaatkan orang lain.
Karena kata Tuhan, jadilah garam. Dan jika garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa lagi gunanya selain dibuang dan diunjak orang? Nah teman-teman, kita harus menjadi garam ya, untuk mengasinkan orang-orang yang telah tidak ada rasa, orang-orang yang mungkin tawar hatinya, orang-orang yang hambar hatinya. Untuk apa lagi kita kalau hidup kita udah asin, ngapain kita bertemu, kita udah jadi garam, ketemu lagi sama orang-orang yang telah menjadi garam. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka, tetapi Tuhan ajarkan kita untuk ayo mengasinkan orang-orang yang telah hambar, tawar hatinya, yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Teman-teman pernah gak sih makan makanan yang asin banget rasanya? Pasti kalian gak mau makan kan? Gue pernah loh dimasakin sama pacar, tiba-tiba dia lagi tongseng nasi goreng untuk gue, ternyata tumpah garam kebanyakan. Sehingga makanan itu gue gak bisa makan sama sekali, karena rasanya terlalu asin. Terlalu asin, sehingga gue gak makan sama sekali. Kita lebih baik makan makanan yang rasa asinnya itu pas kan. Yang dari makanan hambar kita asinkan dengan takaran yang pas, supaya kita bisa makan dengan enak. Begitulah fungsi garam yang sesungguhnya teman-teman. Dan mari kita lanjutkan di Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia, dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah teman-teman, sama pentingnya dengan garam. Terang pun punya fungsinya sendiri-sendiri. Fungsinya itu sama-sama bisa membawa dampak buat orang-orang sekelilingnya. Terang itu selalu diilustrasikan ya, selalu to be in the spotlight, to be in the center of attention ya, untuk to be seen buat banyak orang. Makanya tadi dikatakan, kalau kalian menjadi orang yang terang, jangan diumpetin di bawah ranjang teman-teman. Melainkan kalian harus bawa terang itu di atas meja, supaya bisa menerangi satu ruangan itu. Begitulah fungsi terang. Dan kita juga manusia teman-teman. Kata Tuhan, jadilah terang supaya kita bisa menerangi ya orang banyak. Dari contoh teladan kita, mereka bisa ikuti supaya kita benar-benar bisa menjadi anak Tuhan. Sehingga mereka waktu melihat contoh kita, mereka melihat kehidupan kita, mereka bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Poin yang gue mau bawain kepada kalian, yang poin kedua adalah tak perlu jadi yang paling terang. Cukup ada dan tak pernah padam. Gue ulangi teman-teman. Tak perlu jadi yang paling terang, cukup ada dan tak pernah padam. Kenapa begitu? Kok nggak perlu jadi yang paling terang, bukannya harus jadi paling... Ya, it's good kalau kalian bisa jadi yang paling terang. Tapi poinnya, jangan on and off teman-teman. Dikatakan, nggak perlu jadi yang paling terang, tapi yang penting cukup ada dan tak pernah padam terangmu teman-teman. Jangan selalu cuman terang kita on and off. Tahu nggak on and off? Mungkin waktu kita pergi di luaran, mungkin kita waktu di gereja ya, ketemu sama orang-orang teman-teman kita di gereja. Wah, kehidupan kita kelihatannya jadi terang. Ya, kehidupan kita selalu kelihatannya holy. Wah, suci, kudus, kelihatannya hebat, luar biasa. Tetapi waktu nyampe ke rumah, kehidupan kalian menjadi gelap. Kehidupan kalian menjadi yang semestinya terangnya on, tapi jadinya off.
Kehidupan kalian akhirnya apa? Di rumah kalian kerjanya marah-marah sama pembantu, teriak-teriak sama pembantu, berantem sama saudara sendiri, ya, tidak hormat sama orang tua. Nah, janganlah menjadi terang yang cuman hanya suam-suam kuku. Redup, nyala, on and off. Tapi selalulah nyala. Biarpun gak terang, yang kalian gak jadi yang paling terang, tapi cukup ada dan tidak pernah padam. Supaya kehidupan kalian selalu menjadi terang dimanapun kalian ditempatkan oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan pun bisa ditinggikan, supaya mereka bisa melihat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan, teman-teman. Di 1 Timotius 4 dan 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu," teman-teman. Nah, apa sih yang kita bisa belajar daripada ayat ini? Yang gue mau highlight adalah, kalian anak-anak muda, jangan pikir kalian rendah, tetapi tunjukkan kepada orang-orang yang dewasa bahwa kalian pun loh bisa membawa dampak yang luar biasa buat orang lain. Supaya orang-orang melihat dalam dirimu dan mereka akhirnya bisa mengenal Tuhan. Dalam teladanmu lah, dalam perkataanmu lah, dalam tingkah lakumu lah, dalam kasih Tuhan yang kalian berikan contoh buat banyak orang. Teman-teman, gue gak tahu kalian ditempatkan di mana. Mungkin pelayananmu sekarang ada di dalam keluargamu. Jadilah terang di dalam keluargamu, supaya seisi rumahmu ya bisa diterangi oleh kasih Kristus. Supaya mungkin orang-orang di dalam rumahmu yang belum mengenal Tuhan, mungkin kakak adikmu belum mengenal Tuhan, mungkin papa mungkin belum mengenal Tuhan, mungkin mama belum mengenal Tuhan, mungkin pembantu-pembantumu belum mengenal Tuhan. Tetapi karena dalam dirimu ada Tuhan, engkau menjadi representatif Kristus. So, jangan sampai dong kalian menjadi batu sandungan buat mereka. Jadilah terang yang benar, ya, supaya mereka waktu engkau dalam berbicara, waktu kalian dalam perbuatan kamu, mereka bisa melihat, oh, ada yang berbeda dengan orang ini. Kenapa ya ada yang berbeda? Ini orang luar biasa. Kayaknya dia ada Tuhan yang bikin dia beda. Dia ada Yesus Kristus dalam kehidupannya yang buat mereka berbeda. Nah, I want to close dengan ayat ini, teman-teman. Di Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan yang terakhir, "Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan bisa memuliakan Bapamu yang ada di surga," teman-teman. Poin yang gue mau bawakan, teman-teman, kepada kalian yang terakhir. Tetaplah jadi berkat dan jangan jadi batu sandungan. Tetap jadi berkat dan jangan jadi batu sandungan buat orang lain, teman-teman. Nah, aku mau kasih tahukan kepada kalian, kalian kan sudah menjadi representatif Kristus. Kalau kalian mempercayai Yesus dan kalian percaya bahwa gua adalah anak-anak Kristus, hati-hati dalam perbuatanmu. Hati-hati kalau kalian berbicara. Karena gerak-gerikmu akan dicontohi bagi banyak orang. Ya, orang akan melihat, oh, dia benar-benar anak Tuhan atau bukan. Ya, biarpun kita diberikan kebebasan, kata Tuhan, tapi janganlah kebebasan itu menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lemah, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada akhirnya yang semestinya kita bisa memenangkan mereka supaya mereka bisa kenal Tuhan lebih lagi, ya. Tetapi karena kita tidak berbuat
kasih kepada mereka. Karena kebebasan kita nggak mencontohi menjadi teladan yang baik buat mereka. Pada akhirnya mereka nggak mau mengenal Tuhan. Dan janganlah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena di 1 Korintus 8 ayat yang 9 berkata seperti ini. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan jadi batu sandungan pada mereka yang lemah. Nah, apa sih maksudnya? Gue mau jelasin sedetail. Teman-teman, hukum yang terutama kata Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Benar ya? Dengan segenap hati, segenap akal pikir. Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Tapi hukum yang kedua yang paling terutama kata Tuhan adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri loh teman-teman. Nah, dengan berarti waktu kita memperlakukan orang lain, kita pun harus memperlakukan seperti kita mengasihi diri kita sendiri teman-teman. Nah, selama ini gua selalu belajar teman-teman. Siapa di antara kita yang suka makan babi? Siapa yang suka makan samcan? Suka makan pork? Gua suka banget teman-teman. Gua paling suka makan nasi campur. Ya. Tapi waktu gua makan babi, gua makan nasi campur, gua makan samcan, pastinya gue gak akan berani makan di depan orang-orang ataupun temen-temen gue yang mereka makanan halal. Mereka yang mungkin gak makan babi sama sekali. Janganlah kebebasan gue menjadi batu sandungan buat mereka yang tidak memakannya. Jangan sampai mereka melihat, kok lu malah menguji gue, bukan memberikan contoh teladan yang baik, tetapi lu memberikan perbuatan yang buruk di depan yang mencela gue. Gue gak makan makanan babi gue makanan halal. Kenapa lu makan babi di tengah-tengah, di depan gue? Bukankah itu membuat mereka menjadi tidak mau mengenal Tuhan? Dan juga memberikan contoh yang kedua buat teman-teman semua. Teman-teman, gue sangat sedih Gue sangat sedih waktu gue terkadang ngeliat pembantu-pembantu itu selalu ditindas. Pembantu-pembantu rumah tangga itu selalu ditindas. Biarpun gue sama pembantu gue makan apa kalau gue di atas meja, gue suruh mereka pun makan di tengah meja bersama dengan kita loh. Biarpun gak makan dengan kita, gue gak akan buat pembantu gue, kalau kita makan di atas meja, gue gak akan membuat pembantu gue untuk makan di lantai. Gue akan suruh mereka tetap makan di atas meja. Makan seperti kita layaknya. Waktu kata Tuhan, kalau kita mau mengasihi orang lain, kasihlah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Begitu pula kita harus memberikan contoh buat mereka semua. Janganlah kebebasan kita akhirnya memberikan batu sandungan buat mereka yang lemah, teman-teman. Semoga bahwa firman ini semua bisa memberkati kita semua. Dan gue percaya teman-teman untuk di City of Love, kalian adalah garam dan terang buat orang-orang sekitar kalian. Ya, jangan cuman hanya mencari di sosial media untuk mau dipuji orang, dilihat orang, untuk dikasih like, ya, untuk ngejar like di sosial konten kalian karena kalian memperbuati perbuatan yang baik, tapi harus dikasih lihat. Enggak. Tuhan ngomong kok, biarpun kalian diem-diem, kalian to become a hidden believer, tapi kalian tetap menjadi garam dan jadi terang untuk orang-orang sekitar kalian. Biarpun itu cuma 1, 2 orang, 3 orang, ya. Percaya, Tuhan sendirilah yang di atas akan memberikan jempol buat kalian. Dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan like kepada kalian semua. Semoga firman ini memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai membagikan firman-Mu tentang si garam dan si terang. Bagaimana kami juga bersama-sama mau menghidupi ajaran ini, supaya kami bisa benar-benar menjadi terang dan garam buat orang-orang sekitar kita ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini, sehingga nama-Mu bisa dimuliakan dan ditinggikan selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di Gereja City of Love. Berkaryalah di dalam kehidupan mereka, pakai mereka untuk menjadi terang dan garam-Mu. Lebih lagi ya Tuhan, biar kehidupan mereka akan selalu diberkati Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak ada henti-hentinya berkarya dan menuntun kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Although we can't be with each other right now, there are still many ways in which we still can interact, such as Ibadah Tengah Minggu through Zoom, and also our Youth Cove every Friday at 7:30 p.m. I encourage all of you to join so that we all still can be together even during this hard times, and hopefully the more we stay at home, the sooner we can meet each other. Have a blessed Sunday. Bye. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.